Shalom, selamat sore. Nama saya Susi Marta Susanti Takubak, NIM 170901012 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Guna membuat tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner, yaitu tentang kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat. Nah, kesiagaan darurat veteriner sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2014 pasal 29 ayat 1, yaitu disusun dalam bentuk pedoman untuk mengantisipasi muncul, berjangkit, dan menyebarnya wabah penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik. Nah, pedoman kesiagaan darurat disusun oleh Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institut terkait. Nah, pedoman kesiagaan darurat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Nah, disosialisasikan dan disimulasikan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan adalah untuk menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan. Yang ketiga, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahami pedoman kesiagaan darurat. Kemudian yang keempat, pernyataan dan pengumpulan wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Nah, pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Keempat, yaitu pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner dan syarat dan kewenangan seorang otoritas veteriner? Nah, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Yang menjadi pihak dari otoritas veteriner di sini yaitu yang pertama pemerintah dan yang kedua dokter hewan berwenang. Nah, syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner yang pertama di sini yaitu syarat di mana telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dokter hewan berwenang dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Kemudian menurut Permentan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang pejabat otoritas veteriner dan dokter hewan berwenang, maka otoritas veteriner mempunyai tugas untuk menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan kesehatan hewan. Kemudian otoritas veteriner juga dia berwenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis terhadap kesehatan hewan. Yang keenam yaitu bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus. Nah, yang pertama yaitu untuk satwa liar. Seperti yang kita tahu bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih memiliki sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Nah, wabah zoonosis yang bersumber pada hewan liar, pemberantasannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Kemudian untuk wabah zoonosis pada satwa akuatik sebagaimana bersumber pada hewan yang seluruh siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, dan pemberantasannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian untuk hewan keperluan khusus, seperti yang kita tahu bahwa hewan untuk keperluan khusus adalah hewan yang telah dilatih secara khusus agar
manfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi tentara Indonesia, kepolisian negara dan juga kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepabeanan, misalnya memanfaatkan anjing sebagai pelacak narkotika dan psikotropika, atau pemanfaatan kuda dalam Kalvari. Kemudian untuk pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepabeanan. Ketujuh, yaitu jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, pada pasal 80, yaitu setiap orang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan kesehatan lingkungan. Kemudian pada pasal 81, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner dan atau otoritas kesehatan setempat. Baik, yang terakhir yaitu yang ke-8, bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan zoonosis. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, pada pasal 82, di mana kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam mengendalikan dan menanggulangan zoonosis. Kemudian keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ini, yaitu dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis sebagaimana yang dimaksud, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Shalom, selamat sore.